Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat sejahtera. Bagaimana keadaan kalian pagi hari ini? Ya, bukan? Ya. Walaupun di tengah pandemi, kita tetap semangat. Anak-anak, untuk materi pelajaran pada pagi hari ini, Bu Erni melanjutkan materi yang lalu, tapi masih dalam bab 1, yaitu interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Masih ingat ya tujuan pembelajaran untuk kalian mengenai bab 1 ini? Antara lain, kalian harus memahami tentang letak dan luas benua Asia, letak dan luas benua Amerika, letak dan luas benua Eropa, letak dan luas benua Afrika, letak dan luas benua Australia, dan yang terakhir nanti untuk pengayaan adalah letak dan luas benua Antartika. Anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita khusus belajar tentang benua Australia dan benua Antartika. Karena untuk benua-benua yang lainnya sudah kita pelajari bersama minggu-minggu yang lalu. Ya. Nah, ini adalah peta benua Australia. Seperti kalian lihat di dalam peta itu, bahwa benua Australia adalah suatu benua yang terdiri dari beberapa negara bagian, ada 6 negara bagian dan 2 teritorial. Secara astronomis, letak benua Australia berada di 10 derajat lintang selatan sampai dengan 43 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai dengan 153 derajat bujur timur. Dari letak astronomis yang seperti itu berarti kita ketahui bersama bahwa benua Australia berada di belahan bumi selatan seluruhnya, yaitu karena apa? Letak lintangnya adalah di lintang selatan semua. Dan Australia berada di belahan bumi timur karena letak bujurnya berada di belahan bumi bagian timur. Bagaimana dengan letak geografisnya? Letak geografis benua Australia, Samudra Hindia ada di sebelah barat. Ya. Nah, sebelah barat ini. Nah, sini adalah sebelah barat. Jadi sebelah barat benua Australia dibatasi oleh Samudra Hindia. Kemudian bagian selatan, nah ini juga dibatasi oleh Samudra Hindia. Bagian timur di sini berbatasan dengan Samudra Pasifik. Ya. Selain Samudra Pasifik juga ada Laut Tasman di sini dan Laut Koral. Ya. Kemudian di sebelah utara, sebelah atas ini berbatasan dengan wilayah Indonesia, yaitu Laut Arafuru dan Selat Flores. Nah, itulah keadaan geografis dari benua Australia. Dan benua Australia ini dikenal sebagai Terra Australia Incognita. Ya, apa itu artinya, anak-anak? Terra Australia Incognita adalah suatu benua yang atau negeri atau wilayah yang terletak paling selatan. Ya. Jadi suatu wilayah yang tak dikenal karena memang pada abad 15 dahulu itu benua Australia belum dikenal sehingga mendapat julukan Terra Australia Incognita. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas untuk letak astronomis dan geografis dari benua Australia? Ya, kalau sudah jelas, Ibu lanjutkan.
Nah, berikutnya adalah karakteristik benua Australia. Apa saja karakteristik benua Australia? Bisa kalian baca di situ. Yaitu jumlah penduduk benua Australia sekitar 29 juta jiwa. Nah, kemudian secara keadaan alamnya, lingkungan alamnya, Australia terdapat sebuah gugusan terumbu karang yang sangat-sangat luas, ya, sangat besar, sehingga mendapat julukan atau dikenal dengan istilah The Great Barrier Reef. The Great Barrier Reef itu artinya gugusan terumbu karang yang sangat luas. Di Australia juga terdapat seekor hewan endemik, ya, fauna endemik di Australia yang kita kenal juga dan anak-anak mestinya juga sudah mengenalnya, sudah tahu, yaitu binatang kanguru. Ya. Binatang kanguru ini mempunyai keunikan, ya, kaki depan itu lebih pendek sehingga dia berjalan dengan dua kakinya yang ada di belakang itu. Dan yang cukup istimewa adalah di bagian depan perutnya itu terdapat kantung yang biasanya dia pakai untuk menggendong, ya, menggendong anaknya yang masih kecil. Ya. Nah, keadaan alam di Australia punya kenampakan alam di bagian barat itu berupa dataran tinggi plato. Dataran tinggi itu apa? Yaitu tanah tinggi yang relatif datar. Ya, biasanya kalau daerah datar itu digunakan sebagai pemukiman penduduk. Bagian timur berupa daerah gurun pasir dan bagian tengah adalah dataran rendah. Nah, di Australia juga memiliki sumber daya alam mineral yang cukup melimpah seperti emas, boksit, batu bara, pasir, minyak bumi, dan biji besi. Nah, kandungan emas yang begitu banyak di Australia ini menyebabkan negara-negara Eropa dan Amerika berbondong-bondong mengadakan migrasi ke Australia. Ya, yang tadinya Australia digunakan sebagai wilayah pembuangan bagi para narapidana dari Eropa, setelah ditemukan tambang emas di sana, maka orang mulai berbondong-bondong menuju Australia. Suku ras atau penduduk asli Australia dikenal dengan sebutan suku aborigin, ya, dengan senjata tradisionalnya yang terkenal yaitu bumerang. Ya. Kalian mesti sudah pernah melihat tuh di film-film barat, ya, di mana suku aborigin ini di dalam berburu dia menggunakan senjata tradisional yang dikenal dengan istilah atau nama bumerang. Selain suku ras aborigin, juga ada ras Melanesia dengan ciri-ciri berkulit hitam, kemudian rambut keriting, ya, dengan tubuh yang agak pendek. Nah, itu juga termasuk ras yang ada di Australia. Sedangkan ras Eropa dan Asia, kemudian Amerika, mereka adalah para pendatang. Dan benua Australia ini dikenal sebagai satu-satunya benua yang mendapat julukan benua negara. Apa artinya? Ya, di dalam satu benua itu merupakan satu negara. Sedangkan untuk benua-benua lain seperti benua Asia, kemudian benua Amerika, benua Eropa, itu semua ada beberapa negara, ada banyak negara. Tetapi Australia ini hanya terdapat satu negara. Ya. Demikian anak-anak untuk Australia bisa dipahami, ya. Kalau sudah bisa dipahami, Ibu lanjutkan. Berikutnya adalah benua Antartika. Antartika ini artinya benua yang berlawanan dengan Arktik. Kalau Arktik itu di utara, maka untuk Antartika ini di selatan. Kawasan ini disebut benua karena
Kutub Selatan memiliki daratan yang cukup luas, yaitu kurang lebih 13 juta kilometer persegi. Secara astronomis terletak antara 50 derajat lintang selatan dan 90 derajat lintang selatan. Jadi benua Antartika merupakan benua yang tertutup oleh salju abadi. Sehingga kalau dilihat di peta atau di atlas, itu kalian lihat warnanya yang putih, sebagai simbol bahwa benua Antartika ini tertutup oleh salju abadi. Benua Antartika dibatasi oleh samudra-samudra, yaitu Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Nah, bagaimana dengan karakteristik benua Antartika? Seperti Ibu sebutkan tadi bahwa benua Antartika ini permukaannya tertutup oleh es atau salju abadi, dengan ketebalan rata-rata sampai 2.400 meter. Sehingga keadaan di sana yang begitu amat sangat dingin itu menyebabkan tidak dihuni manusia secara permanen. Artinya tidak ada manusia yang tinggal di sana secara terus-menerus seumur hidupnya. Karena apa ya? Karena keadaan lingkungan alamnya yang terlalu dingin, ekstrim dingin, sangat-sangat dingin. Di sana juga terdapat gunung seperti Gunung Vinson Massif, Gunung Kirkpatrick, dan sebagainya. Gunung-gunung di sana tentu saja gunung yang tertutup oleh salju abadi. Keadaan lingkungan alam di sana memang ekstrim. Ekstrim itu sangat dingin. Kemudian angin kencang itu juga sangat dingin sekali, menusuk sampai ke tulang-tulang manusia yang tinggal di sana. Itu siapa? Hanya para peneliti. Jadi orang-orang yang pekerjaannya melakukan suatu penelitian. Nah, demikian anak-anak materi kita pagi hari ini. Kemudian ini untuk tugas kalian yang bisa kalian kerjakan di buku tulis, kemudian nanti di foto dan di share di grup WA IPS kelas kalian, atau di grup GC juga boleh. Tugas kalian adalah yang pertama gambar peta Australia tentu saja, kemudian beri keterangan mengenai 6 negara dan 2 teritorial yang ada di benua Australia. Di bawahnya kalian beri keterangan mengenai keadaan alam di Australia. Dan tugas yang ketiga adalah jelaskan, kalian memberi penjelasan, deskripsi mengapa benua Antartika tidak dihuni manusia secara menetap. Anak-anak, itulah materi kita pada pagi hari ini, yaitu bahwa kalian sudah mulai mengenal dan memahami mengenai benua Australia dan benua Antartika yang masing-masing mempunyai karakter sendiri-sendiri. Anak-anak, itulah yang bisa Ibu berikan pada pagi hari ini. Kiranya materi ini bisa bermanfaat dan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi kalian. Dan kalian juga bisa mengembangkan pengetahuan kalian dari searching sendiri dari Google, ya. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.